selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu ya. Kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau awali ibadah kita mau pujikan dari terbit matahari. Semua berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, anak-anak, biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji, karena hanya Tuhan yang layak untuk menerima pujian. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami bersyukur Tuhan menolong kami untuk boleh ikut sekolah minggu online. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kami mau muji Engkau. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti dan mendengarkan dengan baik. Pimpin Tuhan sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang tadi bangun tidur berdoa? Nah, semua ya, semuanya pinter. Kalau bangun tidur berdoa ya, mau makan berdoa, mau sekolah berdoa ya, yang sudah sekolah. Nah, mau tidur malam juga berdoa ya. Tuhan senang kalau anak-anak rajin berdoa. Nah, anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Satu lagu, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan
ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, anak-anak, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Nah, nanti minta tolong mama atau papa di rumah ya, atau Mbak Sus untuk membacakan semuanya ya. Nih, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan orang yang merasa dirinya paling benar ya, merasa dirinya lebih dari orang lain. Nah, makanya Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini ya. Beberapa minggu ini kita belajar ya tentang perumpamaan. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, gimana ya ceritanya ya? Siapa sih orang Farisi? Nah, orang Farisi adalah orang-orang yang taat, yang suka belajar firman Tuhan, suka membaca kitab suci, ya. Mereka juga suka berdoa, mereka juga rajin beribadah, ya, beribadah di bait Allah. Nah, orang-orang menganggap orang Farisi ini terpandang, ya. Nah, sementara pemungut cukai, siapa itu pemungut cukai? Nah, pemungut cukai ini adalah orang yang pekerjaannya meminta pajak, ya, menarik pajak dari masyarakat atau orang-orang, ya, untuk diserahkan kepada pemerintah. Nah, seringkali pemungut cukai ini meminta lebih, ya, meminta lebih dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi misalnya nih, pajaknya 50.000. Pemungut cukai, penarik pajak ini mintanya 60.000. Nah, jadi dia dapat sisa 10.000. Nah, sehingga masyarakat ini tidak suka kepada pemungut cukai, dan pemungut cukai ini dianggap orang yang hina, ya, yang berdosa, ya, pada masyarakat zaman itu. Nah, anak-anak, dua orang ini suatu hari datang ke bait Allah. Untuk apa? Untuk berdoa, ya. Nah, yang orang Farisi, ya, orang Farisi datang bersama-sama dengan pemungut cukai ini. Nah, orang Farisi ini dengan percaya diri, anak-anak, dia masuk ke bait Allah dan berdiri. Dia menengadah, ya, dia melihat ke atas, berdoa sambil melihat ke atas. Orang Farisi ini terlihat sombong, ya. Dia berdoa. Sombong itu apa ya? Sombong itu dia menganggap dirinya paling baik, ya, paling benar gitu. Nah, dia berdoa menengadah ke atas. Ya Allahku, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wah, dia berdoanya seperti itu. Dan aku bukan perampok, aku juga bukan orang lalim. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Kemudian orang Farisi itu berdoa lagi, melanjutkan doanya. Aku juga berpuasa Tuhan 2 kali seminggu. Aku
juga mempersembahkan persepuluhan. Nah, anak-anak, orang Farisi ini menganggap apa yang dia lakukan sudah benar, sudah yang paling baik di hadapan Tuhan. Nah, sementara itu pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh. Dia takut ya, dia datang ke bait Allah dengan rasa berdosa. Dia menundukkan kepalanya, dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak berani melihat ke atas ya. Dia menundukkan kepalanya sambil dia memukul dirinya, dia berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, anak-anak, pemungut cukai ini merasa dirinya berdosa, dia minta pengampunan Tuhan, dia tidak layak di hadapan Tuhan dan dia mohon belas kasihan Tuhan. Nah, kira-kira anak-anak, siapa yang dibenarkan oleh Allah? Doa mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Ada yang tahu? Doa orang Farisi atau doa pemungut cukai? Ya, doa yang dibenarkan oleh Allah adalah doa dari pemungut cukai. Kenapa ya? Kenapa dari pemungut cukai? Kan dia orang yang hina ya. Dia orang yang kotor, dia suka ngambil uang orang, ya. Di sini kita melihat bahwa pemungut cukai ini datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosanya. Dia tidak merasa benar, dia tidak merasa paling baik, tapi dia merasa, aku ini orang berdosa Tuhan, aku butuh pengampunan Tuhan, butuh belas kasihan Tuhan. Dia datang berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati ya. Ketika kita berdoa, sikap hati kita tidak boleh sombong. Kita harus punya sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan ya. Karena kita semua orang berdosa dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengampuni dosa kita. Tuhan yang sanggup untuk melayakkan kita ya datang kepadanya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, jadi anak-anak di rumah kalau misalnya nih ada yang dapat piala ikut lomba nyanyi ya, atau dapat nilai bagus, yang sudah sekolah ya dapat nilai 100. Harus apa? Harus mengucap syukur ya, tidak boleh sombong, tidak boleh mengejek temannya yang nilainya jelek, tidak boleh mengejek atau mengolok temannya yang tidak mendapatkan piala ya, yang tidak mendapatkan juara. Kita harus mengucap syukur karena apa yang kita punya, apa yang kita bisa itu semuanya dari Tuhan ya. Tuhan yang memberikan kepada kita. Itu semua anugerah Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini ayat hafalan diambil dari kitab Lukas 18 ayat 14b ya. Begini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Buat diulang ya. Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, anak-anak, diingat ya, kita tidak boleh sombong. Nah, supaya kita tidak lupa, kita yuk pujikan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh sombong.
jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami juga untuk dapat menjadi anak yang baik, anak yang tidak sombong, anak yang rendah hati dan mau taat kepada Tuhan. Tolong kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang kami bisa, dengan apa yang kami punya. Karena itu semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami boleh melalui hari kami bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekolah minggunya sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa nanti siang jam 10.30 kita ketemu lagi di Zoom ya. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati.